Ini soal yang kelima. Pada rangkaian berikut diinginkan resistansi output sebesar 50 ohm, termasuk refleksi resistansi sumber dan rangkaian bias dari basic emitter. Lihat gambar. Yang A, tentukan arus bias I yang diperlukan. Jadi maksud dari refleksi resistansi sumber ini adalah bagaimana cara kita menentukan ininya, resistansi outputnya. Jadi kalau kita sederhanakan saja rangkaian amplifiernya dengan segitiga ini. Nah, ada dua cara untuk menentukan resistansi output. Yang pertama, nah, dengan sumber, yang kedua tanpa sumber. Kalau misalkan tanpa sumber, input langsung kita hubungkan ke ground. Jadi rangkaian amplifiernya yang ini ya, yang ini, dan outputnya yang itu ya. Nah, jadi itu semua aku lambangkan dengan segitiga. Oke. Nah, ini cara yang pertama. Kita bisa injeksi arus 1 ampere dan nanti kita lihat berapa tegangannya, dan resistansi outputnya berarti V per I gitu ya, berdasarkan hukum Ohm. Intinya adalah perbandingan antara arus dan tegangan. Nah, terus ini tanpa refleksi resistansi sumber. Nah, kalau misalkan dengan refleksi resistansi sumber, berarti yang kita groundkan bukan VI-nya. Lihat, di sini tulisannya VI, ya kan? Bukan VI-nya. Bukan VI-nya, tapi basic-nya yang kita groundkan. Jadi ada tambahan R-sig gitu ya. Nah, di sebelah sini aja. R-sig. Nah, jadi ada tambahan gitu ya. Nah, dan masih sama. Ada 1 ampernya gitu ya. Dan di sini katanya termasuk. Ya, dengan refleksi. Berarti untuk perhitungan kita dalam menentukan resistansi output, kita lakukan dengan ini, dengan memperhitungkan R-sig juga ya. Oke. Dan di soal sebelumnya aku sudah membahas tentang apa perbedaan, bukan perbedaan, tapi kapan kita harus pakai model P dan model T untuk sinyal kecil transistor. Nah, di sini sama juga kasusnya. VE tidak sama dengan 0 gitu ya. Dia tidak langsung ke ground. Dan tidak ada bypass juga. Jadi kita lagi-lagi menggunakan model T. Oke. Nah, berarti kita cari dulu ininya parameter sinyal kecilnya. Nah, kalau model T itu lebih mudah karena di sini ada I. RE sama dengan VT per IE, ya kan? IE. Dan di situ IE-nya yang kita cari gitu kan. Ya udah, RE sama dengan VT per I. Oke. Kita simpan dulu. Nah, jadi kita nggak usah mencari tegangan VB dan sebagainya ya. Yang penting kita sudah dapat RE. Dan alfanya ya alfa. Oke, kita gambar ulang. Sebentar. Ya deh, kita gambar ulang ini. Oke, bisa. Nah, gak usah gambar ulang ya. Untuk AC ini nyambung semua. Sebentar. Oke, ini bisa warna putih nggak ya? Kita hapus resistornya. Kita ganti dengan RE dan alpha IE gitu ya. Oke. Ini RE. Ini alpha IE. Dan IE-nya yang ini.
Dan untuk sumber arus dan sumber tegangan dinolkan semua. Berarti ini open. Dan V-nya ke ground berarti ya. Ini ground. Ini ground. Oke. Ini ground sebenarnya nggak ngaruh karena ini open. Dan phase-nya juga kita nolkan gitu ya. Sebentar. Sebenarnya nggak, jangan kita nolkan dulu. Ini short ya. Ini sinyal, oke, aku harus kasih judul sinyal kecil. Ini jadinya short. Oke. Nah, biasanya kita dapat arus biasnya, terus kita cari resistansi outputnya. Tapi sekarang yang ditanya sebaliknya, ya kan? Oke, berarti kita harus mencari resistansi output. Nah, untuk resistansi output itu RL tidak diperhitungkan ya, karena RL tidak masuk rangkaian. Jadi, nah, coba lihat lagi yang ini. Garis putus-putus itu adalah segitiganya. Berarti lihat RL tidak masuk di situ, ya. Jadi RL harus kita putus dulu. Dah. Berarti gimana? Kita disuruh mencari arus bias. Oke. Nah. Oke, kita masukkan 1 ampere. Atau bisa juga bukan 1 ampere pas gitu ya. Pokoknya yang kita masukin adalah IO gitu. Jadi nanti RO-nya sama dengan VO per IO gitu ya. Sama aja. Nah, berarti ini IO. Berarti IO sama dengan minus IE. Oke. Lihat ya di gambarnya IE-nya ke bawah, IO-nya ke kiri. Saling berlawanan, berarti IO sama dengan minus IE. Itu ya. Oke. IE-nya adalah ini sama dengan IE gitu ya. Ini I sama dengan IE. Sebentar. I sama dengan I. Oh enggak, ini sinyal kecil. Oke, salah. Sinyal kecil ya. Beda. Berarti. Oke. VO. Oke, nah kita juga bisa cari hubungan antara VI dengan VO gitu ya. Kita pakai hukum Ohm. Jadi ini lihat yang R kecil E. Oke. Nah, pakai hukum Ohm, VI minus VO sama dengan IE kali RE. Oh, oke. Sinyal kecil tapi sinyal kecil mencari RO. Berarti phasing-nya juga ujung-ujungnya kita matiin juga kan. Oke. Kalau kita matiin berarti kita short. Oke. Sekarang oke. Enggak. Jangan hukum Ohm, ini kurang lengkap. Karena ada banyak arus di sini sebenarnya. Kita lihat ini nih. Kita lakukan KCL di situ. Oke. Untuk yang 300 ohm yang RC itu arah arusnya berarti keluar ya, keluar. Untuk yang RB juga keluar, yang RE keluar, yang alpha IE masuk. Oke. Berarti alpha IE itu yang masuk sama dengan IE tambah
VI per 100K. Ya kan? Nah, tambah VI lagi, ya kan? 300 ohm. Nah, dari sini kita bisa menyatakan VI-nya terhadap IE. Oke. Ini berarti sebentar. Oke, alpha IE-nya kita pindah ke kanan, VI-nya kita pindah ke kiri. Sama aja sih. Ya udah. IE dalam kurung 1 min alpha. Nah, sebelah kirinya VI ini 1/100K tambah 1/300. Tambah, harusnya minus ya. Ya, minus VI. Ya udahlah, 300. Nah, ini alpha itu tinggal 200/201 ya. Jadi VI-nya sama dengan, kita pakai kalkulator. Yang sebelah kanan bagi yang sebelah kiri gitu kan. Oke. 1 minus alpha. Alfanya oke, berarti 200/201. Terus yang sebelah kiri itu ada minusnya ya, minus dalam kurung 1/100K, berarti 10⁵ ya, tambah 1/300. Oke, kita simpan di A. Sama dengan minus 1,48 IE. 1,49 IE. Sebentar, satuannya apa? Oke. Berarti satuannya dalam SI ya. Berarti kita tetap pakai yang tadi. VO minus VI sama dengan enggak salah, VI minus VO salah. VI minus VO kita pakai ini ya, hukum ohm yang di RE, R kecil E, sama dengan IE, R kecil E. Nah, VI-nya sebentar, VI-nya ini ada. Oke, ini masukin yang bersamaan 1. Oke, masukin bersamaan 1. Jadi intinya kita melakukan semua ini untuk mencari hubungan antara IO dan VO itu ya. Itu intinya. VO dan IO. Dan kenapa kita perlu cari IE? Karena ini. Udah, ini persamaan 1 deh. Ini yang 1. Oke, ini 2. Ini 2. Jadi supaya memudahkan mungkin ya, aku tulis aja ini sebagai langsung aja sebagai IO ya. Jadi 1,49 IO gitu. Ya kan? Nah, VI-nya kita masukin 1,49 IO. Minus VO. IE-nya minus IO. Ya kan? Lihat persamaan 1. RE-nya RE-nya ada di atas. RE sebenarnya VT per I. Ya, ini harusnya kalau mau proper gitu ya. Sebentar, aku lupa. Harusnya ini I kecil E gitu ya. Kalau nggak salah, I kecil E. E-nya juga kecil. Aduh, oke. Ini kecil, ini semua kecil. Waduh, oke. Ini VO. Salah. VO per IO. Terus dari gambar IO minus IE. Ini juga V kecil I gitu ya. Karena ini sinyal kecil semua ini. VI, ini IE kecil.
Oh, ini oke. Ini kecil. Kecil, I, E. V kecil, I, ini semua kecil. Pokoknya kecil, karena ini sinyal kecil ya. Oke. I, E. Sama dengan 1,49, I kecil, O. Ya. Kenapa aku membuat ini berbeda gitu ya? Kenapa harus lambangnya beda? Karena lihat. Nah, ini juga harusnya I kecil, E gitu ya. I kecil, E. I kecil, E. Nah, karena ini kan I besar E ini. Ini arus DC, sedangkan ini arus AC dan nilainya beda gitu. Ya, nilainya beda. Karena di sinyal kecil ini I besar E-nya sudah dinolkan gitu ya. Oke, jadi ini juga kecil. Nah, lihat di aduh, ini juga. Aduh, ini hilang dulu. Ini I kecil O. Nah, lihat di gambar itu V kecil I ya. Dan V kecil O juga gitu. Tapi kalau R ya tetap besar. RI dan RO tetap besar. Oke. Ini V kecil I, kalau V kecil O sama dengan I kecil E. Nah, gitu ya. Minus I O. Ini cuma sebentar. Ini VO tetap. Ini tetap VO. Oke. Nah, ini I-nya tetap besar. Nah, itu masalahnya. Ini I-nya tetap besar, oke? Makanya harus dibedakan. Nah, berarti R sama dengan VO per VO per IO gitu kan? Ini RO. Gimana caranya supaya kita dapat itu? Ini VO kita pindah ke kanan. Dan ini IO kita pindah ke kiri. Jadi IO digabung dengan IO, VO dengan VO gitu ya. Jadi kita punya 1,49 tambah VT per I. Ini IO sama dengan VO. Nah, jadi ini sama dengan, pindah aja ke bawah, sama dengan 1,49 tambah VT per I dibagi 1. Ini IO ya, ini semua IO. Ini IO. Oke, sama dengan berapa tadi? Sama dengan ini 50 ohm. Ini RO. Ini semua sama dengan RO. Sama dengan 50. Oke, salah. 50. Kita coret aja ya. Coret. Dah. Oke, berarti VT per I sama dengan 50 kurang 1,49. Berarti I sama dengan VT per 50 kurang 1,49. Oke. Berapa tuh? 0,025 bagi 50 kurang tadi. Sebentar, lihat dulu. Dia dalam bentuk minus. Ya udah, berarti 0,025 50 plus gitu ya. Nah, itu jawabannya. .515 mikroampere. Nah, lihat lagi. 515 ya, mikroampere. Kasih kotak, boleh. Yang A udah selesai. Sekarang resistansi input. Aku gambar ulang lagi. Nah, coba lihat. Untuk resistansi input juga sama kasusnya dengan resistansi output. Ada dua kasus, yaitu tanpa refleksi dan dengan refleksi. Untuk yang ini, dia mintanya termasuk refleksi beban. Nah, jadi kalau aku gambar,
Nah ini, mungkin aku gambar di sampingnya aja. Pokoknya ini tanpa refleksi, yang di atas dan dengan refleksi yang bawah. Jadi kalau tanpa refleksi, resistansi input itu ya sama. Tapi ini RL-nya open gitu ya. Sebentar, RL-nya open. Ya kalau nggak salah open deh. Nggak tahu open atau close, tapi ini bukan nggak masuk scope soal kita ya. Jadi ya udah cari aja. Nah jadi kita masukin di sini VI gitu ya, V kecil I, terus udah gitu nanti kita cari berapa I-nya gitu kan. Nah ini tadi kita pakai yang VO gitu ya. Salah, IO. Nah nanti VO-nya yang kita cari. Kalau yang ini kita pasang VI, kita cari II-nya berapa gitu ya. Sebaliknya juga bisa. Bisa aja I-nya duluan, nanti V-nya berapa, bisa. Malah gambar gerbang mak. Oke. Nah, kalau dengan refleksi berarti ada RL-nya gitu ya. Dari situ tadi RL-nya 50. Masih sama ya, rumusnya masih sama, cuma rangkaiannya aja yang berbeda sedikit gitu ya. Oke. Nah berarti di sini, nah kira-kira R6-nya masuk nggak? Nggak masuk. Sama kayak tadi kasusnya. Yang segitiga ini, ya yang amplifier itu, ya kan? Lihat bahwa RL-nya di luar garis putus-putus, berarti dia nggak termasuk bagian dari amplifiernya. Jadi itu bagian luar dari amplifiernya gitu ya. Dan ini juga sama, yang R6 itu dia bagian luarnya. Jadi untuk pengukuran resistansi input dia nggak masuk. Oke. Nah, oke kita gambar ulang. Gini. Tapi harus gini ya, harus gini. Oke. Berarti R6 dan V6 kita hilangkan. Ya kan? Karena bukan V6 lagi kita pakainya, tapi VI. Oke. Hapus. Bisa nggak sih pakai? Udahlah. Oh, ada laser pointer. Waduh, telat. Oke, ya udah. Kacau. Ini II. Oke, itu VI. Kita cari I. Ini VI. Ini VI ya, VI. Dan RL-nya di situ tadi katanya tersambung ya. Ya udah, kita ikutin aja. Terus sinyal besarnya nggak usah kan tadi udah. Sinyal besar, sinyal DC itu nggak usah. Bukan sinyal DC sih, analisis DC. Ini open. Pokoknya open aja sampai bawah lah. Gitu kan. Ini ground. Dan oh ya, transistornya masih sama ya. RE. Dan ini alpha IE. Aduh, terlalu kecil. Alpha IE. Nah, di sini I-nya kecil. Oke. Membiasakan. IE-nya ke bawah ya. Sebentar, aku lupa. Iya benar, IE-nya ke bawah. Apalagi yang kurang? Harusnya udah sih. Resistansi input termasuk refleksi. Nah, kata Pak Mervin, sesuai dengan soal yang sebelumnya ya, sama. Tiap resistansi yang ada di emitor
itu digandakan sebanyak beta plus 1 kali lipat jika ditinjau dari base gitu ya. Jadi RE kita tambahkan dengan RL, kita kalikan beta plus 1 gitu ya. Itu cara yang cepat. Atau bisa juga tadi ya, II. Kita pasang VI, kita cari II gitu ya. Mungkin kita coba pakai yang cara ini ya. Kita coba dua-duanya, kita bandingkan. Oke. Kita pakai cara yang cepat dulu. Oh ya, RE-nya berapa? RE-nya kita udah dapat ya. RE sama dengan VT per IE. IE-nya yang tadi ya sama dengan VT per I gitu ya. I-nya yang 515 mikro kan. 25 mili per 515 mikro. 25 mili mikro. Oke. Berapa tuh? Ini I-nya masukin, oke, nggak usah. 0,025 oke, itu RE-nya. Sebentar, RE 48,5 ohm. Nah, berarti kita RI-nya sama dengan berarti RB paralel dengan yang digandakan tadi. Berapa nih? Oh, beta plus 1 dikali RE plus RL sama dengan RB-nya 100K paralel dengan 201 kali betul kan betanya 200 ya? Oke. Ini tambah RL ya kan, tambah 50 98,5 sama dengan 100K kali ini yang tadi 100 10 × 3 tambah yang tadi. Sebentar. Oh, belum dikali 201. Oh iya, salah. Oke, ulangi. 50 ini tadi tambah 50 kali 201 terus paralel. Paralel dengan yang mana tadi? Yang ini. Nah, itu. 16,5 kilo ohm. Oke. Kita pakai cara yang lebih ribet tapi ya sama aja sih hasilnya. Tapi kadang aku sih bakal lebih percaya yang ini ya, lebih percaya yang cara ini karena dia itu lebih akurat. Maksudnya lebih akurat itu kadang yang beta plus 1 kali lipat ini kadang nggak bisa gitu ya. Jadi makanya kita coba bandingkan aja dulu. Oke, kita berarti menyatakan VI terhadap II gitu ya. Kita pakai apa nih? Sebentar. Kira-kira bagusnya apa? Oh, gini dulu. Kan untuk sebentar, gimana ya? Oke, gini. Kita KCL. Yang ini, RE-nya di dalam ya. Oke. Sebentar. Ya, oke, kita coba aja dulu. Oke, harusnya masuk apa? II tambah alpha IE. I kecil E. Oke, I kecil E. Harusnya keluar itu ini, ya kan? Yang ini. Yang IB. Yang melewati apa? RB gitu ya. Jadi ini VI per RB
RB tambah VO per sebenarnya sebentar, aduh gimana nih. Ya udah dah, nggak area-nya gak usah super not, cukup ini aja. Oke, yang masuk II sama alpha IE, yang keluar VI per RB dan IE gitu ya. Oke. Nah, berarti kita harus cari IE, ya kan? Karena kita pengennya VI dan II doang. IE ini asing gitu ya, kita harus cari. Pakai hukum Ohm bisa, ya kan? Hukum Ohm di yang R kecil E ini. Oke, hukum Ohm. Berarti VI minus VO sama dengan IE kali RE. Oke. Oh ya, dan VO-nya gimana, ya kan? VO-nya kita bisa nyatakan sebagai IE lagi. Karena VO ini kita nggak peduli lagi kan. Kita cuma pengen II sama VI. Oke, mungkin kita harus fokuskan pencarian pada VI dan II. Pokoknya kita pengen ini. Pokoknya kalau ada variabel lain yang muncul, kita harus ganti, kita nyatakan dalam dua variabel ini gitu ya. Oke. VO bisa kita nyatakan terhadap IE, dan IE juga nanti kita akan nyatakan dalam VI gitu ya. Kita lihat. VO itu berdasarkan hukum Ohm adalah IE kali RL. Lihat yang ini. Lihat yang RL ya. VO sama dengan IE kali RL. Oke. Oke, ini kita pindah ke kanan. Yang IE-nya ini apa? VI. Oh ya, VI. Nggak ada V1. VI sama dengan IE dalam kurung RL plus RE. Kalau dalam IE sama dengan VI per RL tambah RE. Oke, kembali ke ini misalkan persamaan berapa nih? Persamaan 3. Oke, persamaan 3. Kita masukin ini persamaan 3. Kita dapat I1 tambah alfa. Oh, sebentar. Ini alfa IE-nya bisa kita pindah dulu ke kanan. Ya. Ya, alfa IE kita pindah ke kanan. Jadi kita punya I1 sama dengan I1. Apa ini? I input. Oke. I input sama dengan alfa IE kita pindah ke kanan. Jadi kita punya VI per RB tambah IE dalam kurung 1 minus alfa gitu ya. Alfanya kita tinggal pindah. Oke. II sama dengan ini VI per RB tambah IE-nya. Nah, ini kita masukin lagi VI per RL tambah RE. 1 minus alfa ini apa? Ini sama dengan 1 minus beta per beta plus 1. Ya kan? Oke. 1 minus beta per beta plus 1. Berarti sebentar, gimana nih? Oh, oke. 1 minus gini aja. Ini dulu. Kita kelompokkan VI-nya gitu kan. Pakai sifat distributif. Ini 1 per RB tambah 1 per RL tambah R kecil E. Nah, yang ini beta plus 1 per beta plus 1. Oke, mungkin ini kita pelan-pelan aja. Ini dalam kurung ya. Ini kan yang ini. Bentar. Yang ini dikali yang ini gitu kan.
Jadi yang ini dikali dengan yang ini. Sebentar, ini belum selesai. Ini dikurangi beta plus 1. Nah, itu apa jadinya? Per RP tambah 1 per RL tambah R kecil E. Nah, ini betanya berarti hilangkan, tinggal tersisa 1 per beta plus 1. Ini kali. Gitu ya. RI sama dengan VI per II. Sama dengan 1 per yang ada di dalam kotak itu, ya kan? 1 per ini, gitu. Oke. Jadi, gini aja biar cepat. Satu per itu. Dan ingat-ingat lagi, paralel rumusnya apa? 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Jadi RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ya kan? Masih ingat? Nah ini R1 ini. R1 dan ini R2. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah Oke. Dan biasanya lambangnya gini ya. Lambangnya R1 paralel R2 gitu ya. Jadi kita punya salah. RB-nya R1. Jadi R1 oke, gini nih. Ini R1. Jadi R1-nya RB, R2-nya yang ada di dalam, yang ada di bawah, yang ini nih, oke. RL plus RE beta plus 1 sama dengan R1 paralel R2, ya kan? R1 paralel R2 berarti ini RB, berarti RI, ini RI ya, bukan R1. Tadi aku salah terus. RB paralel RL plus RE beta plus 1. Oke. Lihat. Bandingkan dengan yang ini. Sama kan? Gimana cara pindahinnya? Ini sebagai referensi. Kita pindahin ke bawah. Lama. Ya paling ini RIN-nya harusnya RI gitu ya. Sebentar, di soalnya RI atau RIN? RI ya, RI. Oke, ini tinggal ganti. Udah sama aja kan? Hasilnya itu beta plus 1 ditukar. Udah beres. Oke. Ada lagi nggak? Oh, penguatan tegangan terakhir nih. Kalau penguatan tegangan, itu bebannya masih terpasang, gitu ya. Kenapa masih terpasang? Karena karena memang gambarnya begitu. Meskipun dia tidak. Oh ya, jadi kalau penguatan tegangan itu, nah di sini VO per VI. Oke, kadang soal itu menanyakannya VO per VC gitu ya. Jadi hati-hati. Itu beda. Nih, oke. Ini aku pindahin. Masih di masalah ini ya. Masih di masalah beberapa jenis VO, VI dan sebagainya gitu ya. Ini yang RO, ini yang RI, dan satu lagi yang VO, pokoknya gain, pokoknya tentang gain kan, intinya adalah gain. Ada yang VO per phase, berarti ya kita ada pengaruh ini ya, ada pengaruh RC di sini. Nah, dan gain itu hampir selalu ada RL-nya gitu ya. Kalau misalkan di soal ada gambar RL,
berarti harus dipasang. Oke. Sedangkan kalau VO per VI, RC-nya nggak ada. Jadi VI itu di sini ya, VI ini VI. VI. Jadi ini VI. VI tidak sama dengan fisik ya. Ini sama dengan biasanya ditulis GV. Yang ini GV berdasarkan buku Sedra ya. Kalau yang ini AV. Dan kadang ditanyakan baru ini yang RL-nya gak ada gitu, AV 0 gitu ya. VO per VI saat RL menuju taki enggak gitu ya, saat open gitu intinya. Ini VO, ini VO open, ini VI gitu ya. Dan yang ditanya di sini adalah VO per VI AV ya, AV. Dan dia tidak meminta RL-nya dicabut gitu ya. Oke. Itu sedikit klarifikasi tentang apa yang akan kita lakukan nanti. Gambarnya sama dengan ini gak ya? Oh iya sama. Sebentar. VI. Nah, ya. Oh, oke. Ngulang lagi. Ya udah, enggak apa-apa. Ini hilang. Bukan hilang sih. Open. Short salah, kebalikannya. Tapi parameter DC-nya tetap ya. Parameter DC tetap. Ini juga berubah. Oke. Ini RE dan ini IE, ini alpha IE. Nah, ke sana. Ini sambung. Ini ground. Ini open. Ya, oke. Dan ini gak dipakai karena VO per VI bukan VO per VC. Jadi ini VI gitu ya. Nah, jadi kita mencari VO dan VI. Oke, fokus mencari VO dan VI. Kalau ada variabel lain yang tidak kita ketahui, kita harus nyatakan dalam VO atau VI gitu ya. Fokus cari VO dan VI. Karena yang ditanya VO per VI gitu ya. Oke. Salah satu rumus yang paling mudah untuk menentukan ini adalah hukum Ohm RE. Kenapa? Karena hukum Ohm RE langsung menghubungkan antara VI dan VO gitu ya. Jadi VI IE-nya ke bawah ya. Ini IE-nya ke bawah. VI minus VO sama dengan IE kali RE. Sama dengan yang tadi ya, kurang lebih sama sih. Ya, yang ini sama dengan yang ini, tapi ke bawahnya beda karena kita fokus cari VO dan VI. Oke, lanjut. Oh ya, VO sama dengan apa di situ? Kita pakai hukum Ohm. Kenapa pakai hukum Ohm? Karena fokus cari VO, sama alasannya. Ya. VO sama dengan RL kali IE. Oke. Tapi fokus dari VO, masih fokus dari VO, oke? Jadi kita nyatakan IE, kita nyatakan IE sebagai VO, bukan sebaliknya ya.
karena alasannya sama. VO per RL. Oke. Ini masukin. Ini persamaan berapa nih? 4. Masukin nih 4. VI minus VO sama dengan VO per RL kali RE. Nah, udah. Kita tinggal punya VO dan VI. Dan RL, RE itu konstanta semua ya. Jadi aman. VO per VI. Oke. VI sama dengan, kita pindah ke kanan ini, VO dalam kurung 1 tambah RE plus RL. VO sama dengan, dibalik VO per VI gitu ya, yang ditanya, sama dengan 1 per 1 tambah RE per RL. Oke, kita masukin RE nya itu tadi, waduh jauh, 48,5 gitu ya, 48,5, 1 per 1 tambah 48,5 per RL nya 50. Sebentar, ada yang salah kayaknya. Sebentar. VI minus VO sama dengan I kali RE. Oke. VO sama dengan RL kali IE. Oke. Oh benar ternyata. Oke. Benar. Ini benar. Oke. 1 tambah 48,5. Ini 48,5 yang mana coba? Oh. Ya. 48,5. Oke. 1 per 1 tambah 48,5. Oh, langsung aja per 50. Jadi kenapa aku sering pakai ini ya? Sering pakai huruf A, B, C, D, E karena aku nggak usah masukin angkanya manual lagi gitu. Dan ini pasti lebih akurat gitu ya. Oke, itu jawabannya. Sama dengan 0,508. Oke, sekian. Jika ada kesalahan, ya mohon maaf. Karena ini belum aku periksa lagi ya. Dan aku masih belum tanya dosennya jawaban yang benarnya kayak apa. Jadi kalau ada salah, tinggal kontak aku aja, nanti aku tambahin mungkin koreksinya di ini ya, di chat atau di judul bahkan kalau misalkan kesalahannya parah. Oke, sekian.